Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita bersama Belajar Bahasa Indonesia yang Menyenangkan. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Masih semangat kan mengikuti pembelajaran daring kita hari ini? Nah, materi kita hari ini adalah kelanjutan dari penjelasan yang Ustazah sampaikan di video sebelumnya, yaitu tentang diskusi. Kalau di video sebelumnya kita membahas bagaimana itu diskusi, macam-macamnya apa saja, tujuannya untuk apa, ciri penggunaan bahasanya bagaimana. Nah, untuk kali ini kita fokus di struktur teks diskusi. Ibaratnya rumah kita juga ada bagian-bagiannya kan, ada bagian depan, ada bagian tengah, yaitu kamar kita, ruang keluarga kita, dan yang terakhir ada bagian belakang. Begitu juga dengan teks diskusi. Teks diskusi ada beberapa bagian alias strukturnya. Struktur yang pertama adalah isu. Nah, di bagian isu ini ibaratnya adalah bagian depan rumah kita. Jadi di bagian isu ini baru disampaikan apa yang akan kita bahas di teks selanjutnya. Isu baru diperkenalkan. Isu yang akan diangkat itu masalah apa? Seperti itu. Kemudian struktur yang kedua adalah bagian argumen. Nah, seperti penjelasan Ustazah di pertemuan di video sebelumnya, bahwa argumen ini terdiri dari dua. Ada argumen pro dan ada argumen kontra. Argumen pro ini adalah argumen yang mendukung dari isu yang disampaikan tadi. Sedangkan argumen kontra adalah argumen yang menolak atau menentang dari isu yang disampaikan tadi. Oke, nah struktur yang ketiga, ibaratnya rumah kita tadi, bagian yang paling akhir adalah bagian belakang rumah. Nah sama, teks diskusi juga punya bagian akhir, yaitu struktur saran atau kesimpulan. Ini bagian yang menentukan mau kesimpulannya dari isu yang disampaikan, kemudian dari argumen yang disampaikan tadi, kesimpulannya apa, seperti itu. Bagaimana teman-teman? Sudah paham kan struktur teks diskusi? Nah, kalau masih belum paham, silakan diulangi sekali lagi penjelasan Ustazah yang di awal tadi mengenai struktur teks diskusi. Kalau sudah paham, selanjutnya kita akan berbicara atau belajar menganalisis struktur teks diskusi pada latihan soal. Cekidot. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut menganalisis struktur teks diskusi yang pada teks diskusi yang sebenarnya. Oke, nah ini sudah tersedia teks diskusi yang berjudul HP, kawan atau lawan. Nah, silakan baca teksnya. Ini satu paragraf pertama. Handphone atau orang-orang sekarang lebih sering menggunakan smartphone atau sebuah perangkat yang digunakan untuk mempermudah manusia dalam urusan komunikasi. Tidak hanya komunikasi saja, smartphone juga digunakan untuk membantu keperluan manusia lainnya. Hampir setiap orang memiliki HP, termasuk anak kecil sekalipun. Walaupun begitu, banyak terjadi pro dan kontra dalam hal pemberian HP untuk anak-anak. Nah, apa yang dibahas teman-teman? Oke, seperti judulnya kan, ini membahas tentang ketersediaan HP di kalangan anak-anak maupun orang dewasa. Kira-kira HP itu menjadi kawan atau lawan? Gitu kan ya yang dibahas di satu paragraf ini. Nah, kira-kira paragraf ini termasuk struktur apa? Ingat-ingat ya, struktur teks diskusi. Yang pertama, struktur isu. Jadi di struktur isu ini baru dikenalkan apa yang akan dibahas selanjutnya. Permasalahan apa yang sedang dibahas. Kayak gitu kan ya di struktur isu. Struktur yang kedua adalah, masih ingat? Oke, struktur yang kedua, struktur argumen. Nah, argumen ini masuk argumen pro atau kontra. Nah, yang terakhir adalah struktur saran atau kesimpulan. Nah, kira-kira paragraf ini termasuk struktur apa teman-teman? Oke, benar sekali. Paragraf ini termasuk struktur isu. Kenapa? Karena ditandai dengan kata adalah. Ada kata adalah di situ. Nah, kata-kata di situ adalah, merupakan, itu biasanya menjadi ciri-ciri bahwa permasalahan itu baru akan dijelaskan, seperti itu. Nah, ada juga yang menjadi ciri adalah di kalimat terakhir. Walaupun begitu, banyak terjadi pro dan kontra dalam hal pemberian HP untuk anak-anak. Nah, ini adalah menggiring ke paragraf selanjutnya. Kalimat ini tanda kalau dia mau membahas pro dan kontranya apa.
Nah, kalau kalimat ini belum membahas, paragraf ini belum membahas pro dan kontra, maka paragraf ini termasuk struktur. Oke, benar, termasuk struktur isu. Oke, gampang kan teman-teman ya? Nah, tadi kita sudah mengantongi analisis struktur isu pada teks diskusi. Selanjutnya, ini ada satu paragraf lagi. Nah, yuk kita baca bareng-bareng. Pihak yang mendukung atau pihak yang pro terhadap pemberian HP kepada anak-anak menganggap bahwa dengan adanya alat komunikasi ini, orang tua menjadi lebih mudah dalam memantau dan mengawasi kondisi anaknya kapanpun dan dimanapun. Selain itu juga, dengan adanya HP atau smartphone, membuat anak lebih mudah mengakses informasi-informasi yang mereka butuhkan dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah. Nah, ayo kita pikir bareng-bareng, kira-kira yang dibahas di paragraf ini apa? Oke, yang dibahas di paragraf ini adalah manfaat positif dari penggunaan HP, ya kan? Ada di kalimat kedua. Dengan adanya HP atau smartphone membuat anak lebih mudah mengakses informasi-informasi yang mereka butuhkan. Bisa membuat lebih mudah mengakses informasi-informasi yang mereka butuhkan. Nah, kira-kira itu adalah ciri dari kalimat positif atau negatif? Ciri-ciri dari setuju atau tidak setuju. Nah, ditambah lagi ada ciri kalimat ini. Nah, kalimat pertama, pihak yang mendukung atau pihak yang pro. Nah, kata-kata ini adalah ciri bahwa dia termasuk struktur benar, struktur argumen pro. Nah, tadi di paragraf pertama adalah struktur isu, paragraf kedua adalah argumen pro. Nah, sekarang kita lihat kalimat terakhir, paragraf selanjutnya. Ayo kita baca bareng-bareng lagi. Sedangkan pihak yang kontra atau pihak yang menentang pemberian HP untuk anak-anak beralasan bahwa anak-anak belum saatnya untuk diberikan teknologi yang canggih ini. Hal ini disebabkan karena tidak semua informasi-informasi di internet itu baik. Banyak pula konten berbahaya yang tidak boleh diakses oleh anak-anak. Selain itu, dengan memberikan HP kepada anak-anak, membuat ia menjadi pribadi yang pasif dan susah bergaul dengan lingkungan sekitar karena ia lebih asik bermain game di HP-nya. Nah, kebalikannya dengan paragraf yang sebelumnya tadi ya. Kalau paragraf sebelumnya tadi adalah menyampaikan bahwa HP itu bisa membuat anak lebih mudah mengakses informasi-informasi yang mereka butuhkan dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah. Sedangkan paragraf selanjutnya ini adalah kekhawatiran jika anak-anak sudah diberikan HP, maka dia bisa mengakses konten-konten yang tidak seharusnya dia lihat. Nah, kira-kira dengan ciri kalimat pertama ini juga, sedangkan pihak yang kontra atau pihak yang menentang. Nah, kira-kira ini termasuk ciri-ciri dari struktur apa, teman-teman? Oke, struktur kontra ya. Nah, berarti paragraf selanjutnya ini adalah paragraf kontra. Nah, dua paragraf ini termasuk struktur argumen. Argumen yang pertama tadi adalah argumen pro dan argumen yang kedua adalah argumen kontra. Dua-duanya ada. Ustazah, bagaimana kalau teks diskusinya itu hanya paragraf argumen kontra saja, argumen pro-nya tidak ada? Ya tidak apa-apa, terserah. Kan terserah si penulis. Atau kebalikannya, yang kalian tulis di teks diskusi kalian adalah argumen kontra saja, argumen yang pro tidak ada. Ya tidak masalah, itu kan hak dari penulis naskah yang disampaikan. Seperti itu ya teman-teman. Kita sudah menganalisis struktur isu. Kita juga menganalisis struktur argumen. Ada argumen pro dan ada argumen kontra. Selanjutnya, kita ke paragraf yang terakhir ini ya. Oke, kita baca bareng-bareng lagi ya. Berdasarkan kedua argumen di atas, kesimpulan yang dapat kita pahami adalah bahwa pemberian HP untuk anak-anak sebenarnya tidak wajib. Namun, jika memang sangat diperlukan, orang tua harus memberikan pengawasan ketat kepada anaknya.
Orang tua harus mengetahui apa saja yang diakses oleh anaknya dan selalu mengingatkan akan hal baik yang boleh diakses dan hal buruk yang tidak boleh diakses agar tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Nah, kira-kira paragraf ini termasuk struktur apa dari teks diskusi? Ada satu ciri di situ, ciri-ciri dari kalimat yang menunjukkan bahwa itu benar-benar struktur bla bla bla. Nah, yuk, kira-kira kalimat yang mana? Oke, benar. Kalimat pertama ini ya. Kesimpulan yang dapat kita pahami. Nah, itu sudah sangat menunjukkan kalau paragraf ini termasuk struktur kesimpulan. Oke, berarti paragraf ini termasuk struktur penutupan. Nah, dia menyimpulkan, di paragraf ini menyimpulkan, karena tadi di paragraf argumen, di struktur argumen, ada yang menyebutkan pro dengan pemberian HP kepada anak-anak, ada yang menyebutkan setuju pemberian HP kepada anak-anak, dan ada yang tidak setuju karena takut hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi. Maka di paragraf terakhir ini menyimpulkan, menjembatani antara seseorang yang menyampaikan pendapatnya kalau dia setuju dan seseorang yang menyampaikan pendapatnya kalau dia tidak setuju pemberian HP kepada anak-anak. Jembatannya adalah paragraf terakhir ini. Kesimpulannya ada di paragraf terakhir ini. Boleh kok anak-anak diberikan HP asalkan orang tua juga memberikan pengawasan yang ketat kepada anak-anaknya. Nah, ini kan termasuk kesimpulan dari isu-isu yang terjadi tadi. Nah, sampai di sini paham ya teman-teman? Kalau masih belum paham, boleh diulang sekali lagi penjelasan-penjelasan yang sudah Ustazah sampaikan supaya pemahaman kalian bisa lebih komplit. Oke teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, materi penjelasan struktur teks diskusi sudah kita ikuti dengan baik. Nah, untuk selanjutnya, sebagai refleksi kita, silahkan tulis di kolom komentar mengenai kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini. Itu sebagai absen kita